H2SO4 itu kan diberikan tekanan 2 atm berfungsi untuk menjaga fase air supaya tetap cair. Terus pada saat masuk pressure reducer PR1 itu tuh tekanannya langsung turun. Nah, penurunan tekanan inilah yang menyebabkan si air tadi menguap sehingga terpisah dari asam, terpisah dari H2SO4, terus toluen, NH3 gitu. Ya, gitu. Tadi terus kamu nanya, ini yang kayak kerucut apa katamu? Ini tuh namanya nozzle. Fungsinya semata-mata buat menyemprotkan. Jadi setelah keluar dari pressure reducer, nanti di aliran ini akan ada cairan dan uap. Uapnya adalah si air yang dia akan disemprotkan ke atas. Yang si cairannya itu asam, dia akan ke bawah. Jadi semata-mata buat menyemprotkan aja, sebutannya nozzle. Gitu. Apa lagi tadi? Gitu guys. Mau tanya, di dalam dekanter itu ada 2 warna yang berbeda. Itu tuh maksudnya apa aja ya? Di dasar anak eksekutor. Fase itu. Fase organik. Confirming, itu jaring di atas buat misahin uap sama air sama sisa lainnya kan? Ya, ini deh mister, buat nangkap. Kalau ada cairan asam yang keikut naik sama uapnya. Jadi nanti si titik-titik asam yang sedikit ini akan nyangkut dan turun lagi ke bawah. Jadi yang naik sini harapannya cuma air aja, tapi aslinya enggak, masih ada sedikit asam. Sedikit banget. Enggak juga, lumayan lah 61 kilo. Makanya diperlukan unit pengolahan lanjutan biar menangani si asam yang terbawa itu nggak langsung ke lingkungan. Iya, betul. Nah, untuk yang pertanyaan Nurul, untuk dekanter itu ada 2 warna, maksudnya apa? Jadi yang atas itu digambarkan yang lebih gelap adalah fasa ringan. Fasa organik. Catat aja lah. Susah cok nulis gini. Organik. Fasa organik atau fasa ringannya. Ini yang di atas digambarkan dengan warna yang lebih gelap. Isinya, cara melihat isi. Kuajarin ya. Kuajarin lagi nih. Gimana cara kita bisa lihat isi? Kita tahu fasa ringan itu akan keluar dari atas. Di atas itu keluar dari arus 8. Nah, kan udah tahu arus 8. Kalian tinggal ke bawah, liatin nomor arus 8. Isinya apa aja sih? Nah, C78 adanya toluena, ini toluen, ini sedikit air, dan ini si produk. Nah, itu. Untuk yang bawah, fase asam atau fase beratnya digambarkan dengan warna abu-abu yang lebih terang. Cara mengetahui komposisinya, sekali lagi, lihat aja keluarnya kan dari arus 7 nih. Keluaran arus bawah itu arus 7. Kamu lihat tinggal ke bawah, pojok kiri, di arus 7 ada apa aja? Ada sedikit banget toluena yang aku sebutkan karena efek dari droplet-droplet tadi. Terus HNO3, si asam nitrat, asam sulfat, dan air. Gitu, ngecek komposisi di arus manapun ya. Nggak di arus itu doang. Seluruh arus tinggal lihat arus berapa, dan di sini kelihatan isinya apa aja. Oke, Rul. Oke. Di arus manapun ya. Nurul bukan Farel. Nurul. Itu udah ini dia, udah jempol-jempol. Udah jempol-jempol. Aduh. Ya tanya lagi yuk. Tanya. Join. Aku mau nanya dong. Nggak boleh. Oh. Aku mau nanya dong. Ya udah. Apa itu, Cok? Tanya apa? Itu, Cok. Kenapa enggak? Nih, di flash drum nih. Flash drum lagi. Kenapa kita nggak pakai evaporator? Kenapa kita pakai flash drum? Lebih murah. Ya.
Lebih murah sih. Ekonomis, karena lebih mau ekonomis. Loh, kalau kita pakai evaporator, dia ini murniannya lebih tinggi dia kalau pakai evaporator. Nggak butuh juga kebornya lebih tinggi, bukan urusan kita. Gitu. Kebor yang lebih tinggi itu kan dia lihat aja ya, dia harus 12. Isi toluen sama airnya sebenarnya masih banyak sih. Ini airnya masih 2000 kilo loh. Ya, oke. Tapi kemungkinan ya secara ekonomis tetap aja air kan tetap butuh untuk jaga konsentrasi. Harusnya gimana sih bahasanya, anjir lah. Gimana kan? Kita nanti pakai juga di reaktor tuh, nanti kita pakai juga gitu. Kita cuma mau nguapin si airnya itu doang kan. Iya, sisanya itu nanti di recycle. Kayak sekarang mau nanya, nih UPL belum ada yang nanya kan? Jadi gini, besok tuh di market, besok tuh di market bakal ada yang namanya jadi gini, di market itu nanti ada alat tambahan, oke? Ada 2 pompa tambahan sama kondenser 1. Nah, kondenser ini itu nanti mau ditaruh habis flash drum, jadi hasil yang harusnya keluar di UPL ini itu sebelum masuk ke UPL itu harus kondenser dulu. Itu kira-kira buat apa tuh? Buat itu kan air kan. Dengan suhu 125 derajat itu pasti airnya bentuknya uap. Ya. Itu maka harus diubah dulu fasenya menggunakan kondenser. Ya benar ya, gitu ya. Jadi nanti kalian jangan bingung kalau misalkan nanti di market tuh pokoknya ada beberapa alat tambahan. Ya, udah kau sebutin semua tadi. 2 pompa, 1 kondensor. Pompanya itu tadi buat Jadi kan kita punya tugas buat recycle si toluen. Oh ya, sorry. Sama mixer satu lagi. Jadi 1 mixer, 2 pompa, sama 1 kondensor. Oke. Jadi gini, nanti dari tangki 5, ini yang di marketnya doang ya, bukan yang PFD. Oke. Yang di tangki 5 itu kan si toluen. Konsentrasinya dia masih 99%. Nah, kita dapat tugas buat recycle si toluennya itu biar kepake di reaktornya. Nah, cara gimana? Kita tambahin 2 pompa sama 1 mixer. 1 pompa ditaruh di setelah tangki 5 buat ngepompa si toluennya. Habis itu kita pompa ke mixer. Di mixer kita tambahin air nantinya biar konsentrasinya sama kayak yang di tangki 1, 97%-an. Nah, kalau udah sama baru bisa kita pakai dipompa lagi menuju si reaktor itu. Tanya Nan. Apa? Itu kan toluen yang di recycle kan. Itu kan dari awalnya 30 derajat Celcius tuh. Sedangkan suhu produksi itu menuntut kita untuk 50 derajat Celcius. Ya. Kenapa nggak dipasangin heat exchanger? Gimana? Kenapa nggak dipanasin lagi ke 50? Yang di mana? Recycle. Ini kan dalam tangki 30. Keluar dari pompa masih 50 nih. Masih 30 lah. Harap mungkin. Nah, kenapa nggak dipanasin lagi? Kan suhu optimalnya 50. Atau di sini dikasih uap nih. Oh iya, kayaknya berarti ada heat exchanger-nya nggak sih, Cok? Cok lah. Ayo lo. Oh iya, ada heat exchanger-nya. Lupa ngasih. Aduh. Coba dia ditambahin heat exchanger atau gini doang. Atau bisa juga kayak gini. Ini aja nih. Coba geser ke tangki 1 deh. Lah ini. Enggak, tangki 1. Coba geser ke tangki 1.
Nah, dia kan ada heat exchanger-nya itu. Bisa aja dia dialirin ke situ dulu. Numpang. Ya, numpang. Ya nggak mungkin Cuk numpang. Jadi, Cok. Berat banget. Hingga ini masih ya? Arus 9. Arus 9 itu ya enggak juga sih 790 kilo. Enggak bisa. Tetap Enggak butuh bisa. heat exchanger. Ini Benar. udah 4100, enggak kuat. Iya. Benar. Butuh heat exchanger lagi, oke. Coba Bisa, dia Cok. heat exchanger. Kan dia udah masuk mixer 2 nih anggapannya. Dia heat exchanger atau kayak gini. Ya. Yang mana yang benar? Iya, tetap butuh heat exchanger. Oh, jadi nggak bisa masukin uap kayak gini kayak di mixer 1. Bisa nggak sih? Harusnya bisa kan? Bisa Cuk. Reaktor gak sih? Itu mixer Cuk. Mixer aja. Oh, kalau di mixer bisa. Oh iya ya. Nah, iya. Cok. Siapa Iya, yang iya. Ininya gitu ya. Iya. Bisa masuk mixer. Oke, alurnya udah paham ya berarti ya? Berarti Ini yang anggap aja uap, ini air dah. ya itu pokoknya. Air nih. Di tangki 5 dipompa, pompa masuk mixer, mixer dikasih steam, biar suhunya naik 50 derajat Celcius. Habis itu dipompa lagi ke reaktor. Oke. Yang ini gimana? Nah, itu nanti itu kan bentuknya uap tuh. Nah, di situ ada ditambahin kondensor buat ngubah si fasenya tadi. Biar apa? Kok di ini biar diubah ke fase liquid biar gampang ngolahnya. Tuh. Karena kita pasti ngejualnya atau kita nyuruh dari pihak ketiganya itu kan dalam bentuk liquid kan. Ya, begitulah. Kenapa? Oh iya, coba nih buat ngetes pemahaman coba. Ngetes, Cok. Nih. Lanjut. Siapa? Ron. Gitu. Udah. Viral nih, aduh ada yang viral. Apa? Adalah nanti aja nan. Apa, Cok? Apa Cuk viral? Nanti ku kirim. Viral loh ya. Viral. Oke. Ayo siapa yang mau ini? Coba tes pemahaman, Cok. Tes pemahaman aku nggak tahu besok siapa yang dites masalahnya. Coba. Jelasin An. Anjir. Cuman Rea coba Runa, Cok. Hah? Oh iya. Iya. Lah anjrit dari tadi. 6 orang anjir. Record sih. Oh iya Record dari tadi. Kita record gitu. Kalau mereka mau lihat ya mau. Alhamdulillah di record. Alhamdulillah. Coba. Astaga. Sama Runa ternyata. Ya udahlah, Run atau Rehan. Siapa sih? Bebas lah. Udah. Cuma 2 orang itu sisanya. Iya, nggak bisa tunjuk lagi yang lain. Runa lagi ngurusin yang lain kayaknya. Maju. An tiduran. Bobo, ini mah bobo. SL. Itu kenapa? Aku mau tanya coba. Yang di flash drum tuh. Hilang dia tidur rasa. Ya, gimana flash drum? Itu kenapa diubah jadi? Namanya siapa sih? Nanya semuanya di sini yang mau ucap siapa? Gimana? 21 itu gimana? Kenapa diubah kedua ke 1 gitu? Buat itu diubah kedua buat mempertahankan fase cair dari air, kan dipanasin biar enggak uap. Gini Nan, dari hukum fisikanya kalau suatu air tekanannya ditingkatin jadi 2 itu titik didihnya akan naik loh ya, bukan turun. Naik. Kalau kata Farel jadi 120 sekian. Nah, setelah dipompa ini, setelah jadi 2 ATM, dia dipanaskan untuk mengejar si suhu titik didihnya tadi. Tapi belum sampai. Harusnya sih udah sampai, Rel. Kan 120.
Oh, enggak? Iya, harusnya udah sampai. Harusnya Atau udah mungkin sampai. itu dikarenakan campuran kan. Iya, mungkin karena campuran jadi titik didihnya agak lebih tinggi ya. Ya, agak lebih tinggi. Anggaplah titik didihnya ternyata lebih tinggi. Sedikit aja. Jadi di sini setelah keluar dari HE dia memang lebih panas, tapi belum dalam bentuk uap si airnya. Setelah masuk ke pressure reducer, ini tekanannya jadi satu secara tiba-tiba. Nah, secara tiba-tiba ini kan suhunya masih tinggi, ya masih tinggi 125. Tapi karena tekanannya udah turun, si air ini balik lagi ke titik didih semula atau bahkan lebih rendah. Dia balik lagi atau lebih rendah dari 100. Jadi si air akan seketika menguap setelah melewati pressure reducer. Di sini akan ada dua aliran. Satu aliran tapi dua fasa. Ada yang cair, ada yang nguap di sini. Udah. Gitu aja. Oke. Bener. Abel nih berjoin. Apa? Langsung tanyain apa? Jam 11 malam anjay. Kita belajar. Bel. Tanya yang impeller. Apa itu? Propeller itu buat ngaduk, impeller buat nyedot. Impeller tuh ada di mana sih? Impeller itu ada di pompa. Di sini nih. Di dalam ini nih, dalam ini impeller. Ya. Dia sama-sama baling-baling, beda fungsi aja. Impeller. Kayak turbo lah. Ah iya, benar kayak turbo, Cok. Baling-baling. Ya, betul. Nah, ini nih. Real banget nih. Nih, Cok. Coba impeller gitu. Nih. Iya itu impeller, propeller maksudnya. Impeller tuh apa ya? Gini ya. Impeller itu emang sama, Cok, impeller dan propeller beda nggak sih? Beda emang. Emang beda. Impeller itu komponen dalam pompa. Nah, sedangkan propeller itu jenis dari baling buat ngaduk gitu. Nih, beda nih. Iya, impeller dia nyedot. Kalau propeller itu ngaduk atau mendorong. Impeller. Beda kan? Beda. Nih. Impeller ada di dalam pompa. Jakartapompa.com. Endorse. Nih. Ini propeller. Ini impeller. Oke. Udah jelas banget lo ya. Tanyain dulu udah. Bel, on mic Bel. On mic aja Bel. Tanya Bel. Ini cuma Bel yang berapa orang gitu, Jo? Impeller itu dalam ini, Han. Ya. Dalam ini. Propeller itu. Gak bisa. Itu dibungkam. Kagak dibungkam. Ini dalam ini impeller. Impeller. Udah. Ini gak perlu dijelasin agitatornya secara rinci kan, kayak apa sih? Kayak propeller shaftnya gitu atau motor propeller yang enggak. Ya enggak. Bilangin rinci kan kayak propeller shaftnya gitu atau motor propeller pakai. Enggak usah. Anggap aja motornya itu dalam ini. Pertanyaan jawab gini. Jenis propeller, jenis yang propeller yang dipakai itu disesuaikan sama kebutuhan. Ya, disesuaikan sama kebutuhannya aja, Bang.
Cuman dari kita nih masih belum tahu jenis-jenisnya aja apa, ada apa aja. Lu cari tahu sendiri dah. Intinya gitu sih. Jadi nggak bakal sampai bertanya ke jenis-jenisnya gitu. Gimana? Lihatlah membuka. Astaga. Apa nih kalau gak bisa panggil Bang Alvarel? Apalagi kan Gak ada orang, Jo. Pastiin satu apa ya? Satu yang paham. Ini kami Bro. kami record ya. Jajal bel, ngetes gue bel. Aduh, bingung. Apa ya bel? Nopo kok kenapa itu tak atap dari si tangki bentuknya beda-beda? Bentar. Buka catatan tuh. Buka catatan tuh. Itu karena apa kemarin biar itu enggak yang T01 biar enggak apa menyatu gitulah. Menyatu. Oh punya. Masya Allah. Apa sih namanya itu? Itu loh. Bukan Apa NO3 mudah maaf sama 2S pola. Bener volatil. Yang kalau yang kerucut tuh apa? Ya itu ada pojoknya gitulah. ya. Jadi uapnya bisa ngumpul gitu apa gitu. Tekanannya tidak tersebar luas. Iya. Oh. Coba tanya Be, coba rel dites rel. Coba lang dites lah. Itu fungsi dari apa itu? Apa itu? Yang mana? Antena itu. Itu namanya apa? Pressure safety valve. Ya. Ya, PSV. Pressure safety valve. Fungsinya apa, Bet? Ini apa? Mengontrol apa, Cuk? Apa? Mengontrol apa? Tekanan. Ya. Mengontrol apa, ayo? Tekanan, pressure. Iya, pressure. Kenapa tuh? Di dalamnya ada apa di dalamnya? Di dalam tangki ada apa emangnya? Ada bahan. Sama selain bahan. Ada gas inert. N2. Ya. PSV buat ini berarti apa? Untuk mengontrol mengatur. Ya. Buang tekanan berlebih. Oh, itu apa? Tekan apa? Itu caranya apa terus? Membuang apa melepas gitu? Iya. Itu kayak kalau udah kan, nah itu baru ngangkat sendiri. Kalau udah tekanannya banyak itu ngangkat sendiri. Oh, paham. Sebenarnya kalau dibilang mengontrol juga enggak, itu bisa lebih dibilang buat melepas tekanan berlebih gitu aja. Jadi itu otomatis itu ya? Iya.
Mulai Bel, Nase. Gak paham nggak? Tanya wae. Paham, tinggal ini paling kadang lupa, Cuk. Paham ya, coba ya. Apa ya? Apanya? Yang dedek. Aduh, Ayung. Yang itu yang di kantor tuh ada apa aja itu hapus dulu Cok gambarnya Cok. Yang di kantor tuh ada fase apa ya Bel? Fase organik yang bawah asam ya. Kenapa bentuknya horizontal kayak gitu di kantor ya? Kenapa nggak vertikal? Supaya apa? Luas permukaan. Terus permukaannya kenapa? Biar besar. Kalau besar gimana tuh? Gila mulus. Bentar. Aduh. Jago banget gue. Cek Mbak. Salah jurusan kali ya. Harusnya masuk di kafe sini. Di kafe. Kafenya aja dulu. D-nya nanti. Kafenya dulu lah. Ayo apa Cok? Aduh. Apa? Kenapa itu luas permukaan lupa, Cuk? Itu buat memberikan waktu lebih lama buat si campuran itu mengendap. Oh, itu pipanya juga kecil tadi ya? Ya. Betul. Ingat-ingat ya. Dalam pipa itu yang di dalam reaktor tuh apa itu yang kayak per gitu? Sebutannya. Sebutannya apa sebutannya? Nama alatnya. Main menggambar-gambar, Cok. Apa Ben? Yang bunder-bunder. Itu yang gue garisin. Ini yang gue garisin nih. Iya. Apaan tuh? Itu. Anco, malah lupa. Aduh. Emproy banget ini mah. Coil itu namanya coil. Oil. Oh, itu untuk ini bukan air apa? Mengair. Mendinginkan. Iya, Bener. Oh iya. buat mendinginkan. Ini tulisannya. Oke, benar. Jadi si air masuk dan sini keluar ini. Lah, pokoknya. Udah angop Cok dia Cok, udah nguap anjir. Gue tuh ngantuk. Udah angop Cok. Itu apa? Di reaktor ada FC flow control ya? Iya. Biar apa? Alirannya tuh apa? Sesuai. Gini, reaksinya sempurna apa gimana? ini ya. Misal. Ini secara paling sederhananya banget. Semisal perbandingan antara toluena dan yang dari perbandingan antara toluena yang ini enggak nih. Yang dari mixer sama yang recycle, perbandingannya sama itu misal berapa? Pokoknya misal anggaplah 1:1 lah, berarti 50-50 kan. Nah, seandainya di sini ternyata dari sini udah mencukupi, dari recycle-nya udah mencukupi, ya udah ini bakal tutup aja, dia lanjut sini untuk mengejar rasionya, rasio perbandingan. Secara simpelnya gitu doang. Ada sih yang panjang.
Oh, Gimana Nan? Mau penjelasan lagi nggak ini? Apa udah gitu aja. Toh insight. Iya, insight dong. Pokoknya dia buat menjaga rasionya tuh loh. Buat menjaga rasio di dalamnya tuh selalu mekanismenya gimana, nggak usah. Tadi udah. tadi di reaktor jadinya ini kan apa jaket apa? Nggak ada swing. Nggak ada. Karena apa tadi itu? Karena apa Nan? Karena beban panasnya nggak optimal dia yang dikasih. Misal ya. nih, ya dia misal pakai jaket, tapi nggak pakai coil gitu. Ya yang dingin kan cuman yang pinggir-pinggirnya doang, yang Bagian tengah sini dia nih. nggak. Di sini doang. Yang dingin dia Ininya- cuma itu. Ini masih panas nih. Yang tengah dia masih panas. Tuh. Oh, sini masih Makanya panas. kita pakai Wah. coil biar persebaran suhunya itu lebih merata dia. Oh, iya. Udah. Selesaikan. Jam 11 Nan, cukup. Cukuplah. Oke. Udah tutup Bye ah. bye. Tutup. Gila, bagus banget gambaran gue ya. Bagus, Cak. Udah, makasih ya, bye. Duluan ya. Ngopo pel. Iya pel. Apa ini? Udah, Wo. Udah. Komo takon neh. Sik, Cuk, Alda melu koyo neh. Bentar. Tunjukkan muka Mas Adi. Jangan, Cok. Belum mandi nih. Oh, udah selesai. Yuk. Udah, Cuk. Oh, mandi sambil ini rel. Apa ngawur ya? Apa ngomong kayak apa wih? Record Cok iki. Dikat. Korban ini korban. Korban aku menuntut. Udah.